Aceh nggak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor? Apalagi pemerintah tingkat desa. Belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Jangan tanya sama kami mana buktinya kami korupsi. Karena kami nggak ngerekam saat kalian makan uang rakyat. Cukup tunjukkan kepada kami saja mana buktinya kalau kalian mengelola dana outsource dengan baik dan benar. Hasilnya mana? Bangun infrastruktur. Infrastruktur yang mana? Sifatnya goib, nggak bisa dilihat dan nggak bisa dirasakan. Jadi memang mungkin ya setelah tsunami di Aceh itu kan terjadi apa disebut MOU, Memorandum of Understanding antara Gerakan Aceh Merdeka dengan TNI atau dengan Republik Indonesia. Nah, MOU itu sudah dirumuskan. Salah satunya dari MOU itu adalah Aceh mendapat dana khusus, otonomi khusus, dengan satu sistem perhitungan yang disepakati sehingga boleh dibilang dana itu cukup besar dan diberikan setiap tahun dalam bentuk APBN yang kemudian ditransfer ke daerah atau 3D menjadi APBA dan APBD kabupaten. Nah, jadi Aceh ini mendapat dana itu sebetulnya ketiga terbesar di Indonesia, setelah yang pertama DKI, kedua Papua dan Papua Barat dulu ya, sekarang sudah 6 provinsi, Aceh yang ketiga terbaik. Tapi memang semua orang akan merasa miris ketika kita menerima uang besar begitu. Aceh sekarang di stigma itu termiskin di Sumatera, nomor 1 termiskin. Adapun Bengkulu, kemudian Jambi itu termiskin kedua, ketiga, Aceh yang pertama. Nah, itu tidak hanya dikatakan oleh satu orang yang tidak jelas, tapi juga dikatakan oleh pemerintah kita di pusat melalui data BPS, ya, statistik nasional, karena kemiskinan itu kan dinilai dari perhitungan sistem PBB bahwa orang dikatakan berada di bawah garis kemiskinan kalau pendapatannya menurut rupiah itu di bawah Rp50.000 sehari. Jadi 1,5 juta sebulan itu dianggap di bawah garis kemiskinan. Nah, banyak pejabat Aceh menganggap itu satu isapan jempol, bahwa itu nggak benar. Tapi kalau orang yang turun ke lapangan, saya kan walaupun di Jakarta sering turun ke lapangan, ke desa-desa, itu harus mengakui dalam artinya memang miskin Aceh. Jadi mereka untuk mendapat uang Rp50.000 aja sehari susah. Dan itu kenapa saya katakan itu? Terus saja orang Aceh ini orang yang sangat tinggi harga diri. Kalau dia masih punya, dia nggak minta sama orang. Walaupun dia butuh, dia nggak minta. Tapi hari ini saya lihat saudara-saudara saya, terutama keluarga dekat saya, itu nggak malu-malu minta uang kepada saya, karena mereka nggak ada income. Jadi kemiskinan hari ini di Raja Lela, di Aceh itu fakta. Ya. Jadi dibandingkan dengan dana khusus yang besar, kemudian kondisi lapangan kemiskinan seperti itu, memang membuat orang kemudian jadi gerah dengan kondisi kita, kondisi Aceh. Mungkin lebih khusus lagi kondisi kepemimpinan di Aceh. Kan begitu, karena dana ini kan dipegang oleh satu kelompok itu kita sebut Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten. Mereka yang punya anggaran. Mereka yang bisa mengatur anggaran, mereka bisa merencanakan anggaran. Mereka kemudian yang membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka. Apa? Cita-cita Indonesia Merdeka kan harus mensejahterakan masyarakat. Ya, harus mensejahterakan masyarakat. Bahkan ada yang tertulis lebih keras lagi, memelihara anak-anak fakir miskin dan anak terlantar. Itu yang bilang itu bukan undang-undang dasar. Jadi ketika kita punya uang, ketika kita pegang uang, ketika kita dikasih tanggung jawab, mesti akan ke situ. Nah, saya nggak mengatakan tidak akan ke situ, ya, tapi yang jelas tidak ada perubahan. Dari waktu ke waktu dan tidak ada perubahan. Jadi saya bisa memahami kalau ada komplain seperti tadi, memang orang Aceh ini sudah gerah sebenarnya melihat
cara-cara tata kelola pemerintahan di Aceh. Gerah. Kenapa gerah? Karena memang rakyat walaupun bodoh, walaupun tidak berpendidikan, mereka tahu ini banyak yang nggak pas nih. Ada something wrong di sini dalam pengelolaan pemerintahan. Kenapa? Orang bisa mengatakan bahwa kalau dia bahkan Aceh sebuah rumah tangga, satu rumah tangga yang ada ibu, ada bapak, ada anak. Di Aceh ini kan ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Anaknya siapa? Rakyat Aceh. Bapaknya siapa? Gubernur, bupati. Ibunya siapa? DPRA, DPR Aceh. Mereka lah harus mengatur ini kebijakan-kebijakan atau mengatur belanja-belanja rumah tangga agar anaknya bisa sekolah, agar dia tidak sakit, agar anaknya sehat, gitu. Nah, yang terjadi kan rakyat Aceh yang disebut anak-anak provinsi Aceh ini semua mengeluh. Contoh tadi kan. Nah, artinya di sini patut kita perhatikan bahwa ada salah urus. Ya, untuk tidak menyebut korupsi, karena saya tidak bisa mengatakan korupsi, saya belum bisa melihat buktinya gitu. Sekarang ada juga korupsi yang dituduh-tuduh begitu aja tanpa fakta, ada juga. Tapi bukan berarti tidak ada. Cuma hari ini yang jelas sistem pengelolaan pemerintahan dan keuangan di Aceh itu tidak layak, ya, atau tidak rasional. Kenapa? Karena tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan sesuatu kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Karena itu mereka jadinya memusuhi pemerintahan, memusuhi pejabat-pejabat di Aceh, dan karena itu tentu kalau menurut saya ini harus berubah. Aceh segera, sekali lagi segera, harus melakukan sebuah gerakan perubahan di Aceh. Kalau tidak, ya begitu terus, tidak pernah ada kemajuan di Aceh. Hari Aceh sudah ketinggalan 30 tahun. Jadi sistem pengelolaan pemerintahan di Aceh juga tidak bisa biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, kapan pun akan ketinggalan 30 tahun. Jadi harus buat lompatan-lompatan ke depan, yang lompatan itu berisi kebijakan-kebijakan publik yang kemudian bisa mendatangkan kesejahteraan. Dan itu harus dengan satu gerakan cepat, satu katakanlah dalam tanda petik sebuah revolusi tanpa darah, tapi revolusi yang mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat secepatnya. Kalau tanpa itu Aceh akan terus menderita batin seperti hari ini.